Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan judul Pemuda Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda merupakan bagian dari sentral gerakan peradaban. Pemuda adalah simbol dari perubahan, namun bukan semata perubahan, lebih tegasnya adalah perubahan yang berdasarkan kecemerlangan akal pikiran dan semangat juang yang berkobar bak api yang membara. Bila kita menilai pemuda di dalam Al-Quran dan hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 4 term yang dapat dirujuk. Yang pertama, Nabi Yusuf seorang pemuda tampan yang memikat seorang istri raja. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 30. Yang kedua, seorang pemuda yang menemani Musa dalam perjalanannya. Dalam literatur tafsir disebutkan bahwa pemuda itu bernama Yusha, karena ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-62. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang digambarkan pemberani dalam mengungkapkan kebenaran. Keterangan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 60. Kemudian yang terakhir adalah pemuda Kahfi yang melindungi diri dari ketidaktoran raja demi mempertahankan keimanan mereka. Keterangan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Selain dapat ditemukan dalam Al-Quran, terus pemuda juga terdapat di dalam literatur hadis. Pemuda-pemuda yang disinggung dalam literatur hadis memuat pesan tentang perintah Nabi untuk mengerjakan nikah bagi mereka yang telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghidupi rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan, maka kawinlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejolak nafsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada keterangan tersebut kita dapat melihat sekalipun pemuda memiliki karakteristik yang sangat cemerlang, akan tetapi pemuda juga memiliki tantangan untuk bisa mengontrol dirinya. Salah satu yang paling ditekankan ialah dorongan hawa nafsunya yang begitu besar.
Maka pemuda harus bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskannya pada lubang kesengsaraan. Sebagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas untuk memanfaatkan dan mempergunakan masa mudanya sebelum datang masa tua. Syabaka qabla haramika. Keempat kualitas tersebut dapat kita rujuk pada karakter-karakter pemuda sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebelumnya. 4 kualitas khas yang dimiliki seorang pemuda antara lain: 1. Gairah dan karisma yang begitu segar. Yang kedua, semangat dan daya juang yang masih bergelora. Yang ketiga, keteguhan memegang prinsip. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan dan daya kritis yang tajam. Keempat kualitas ini hendaklah digunakan pemuda untuk mendedikasikan dirinya pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafa ma akhafu alaikum syiraka asgharu fas'alu anhu faqala riya'a." Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik kecil tersebut, lalu beliau menjawab, ar-riya'u. Oleh karenanya pemuda Islam harus berpegang teguh pada orientasi kepada Allah semata. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah pada kesempatan ini dengan berjudul Pemuda Islam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.